Shalom, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi oleh Tuhan Yesus. Saya menyampaikan pesan khusus di hari Natal ini yang merupakan salah satu bentuk kasih Tuhan pada kita, selalu mengingatkan akan firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar, yang sering kita dengar pun ya, itu diulang-ulang terus oleh Tuhan. Bahkan saat hari Natal ini Tuhan ingin mengingatkan kembali apa yang sudah pernah disampaikan dalam Alkitab. Itu kita diingatkan kembali melalui acara ini. Saya mengucapkan selamat hari Natal 2025 kepada semua yang menonton acara ini dimanapun berada, dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam semua aspek hidup kita. Amin. Sebelum saya memulai acara kesaksian hidup saya yang ke-71 di channel Bukit Sion ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Bapa di surga, memusrahkan acara ini dalam pimpinan Roh Kudus-Mu dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Di kesempatan yang indah ini saya akan cepat saja ya menyampaikan pesan Tuhan karena agak panjang ya. Saya akan awali dengan pembacaan lebih mendetail tentang kitab Yesaya melalui kitab Rainbow. Sebelum kita masuk ke tema ya, saya bacakan ya. Penulis Yesaya. Waktu penulisan antara 745 dan 680 sebelum Masehi. Rentang waktu pelayanan kenabian Yesaya berlangsung sekitar 60 tahun selama pemerintahan dari 4 raja Yehuda, yaitu Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Judul kitab ini dinamakan menurut nama penulisnya, yaitu Yesaya. Latar belakang, Yesaya seorang terpelajar dan ahli politik tinggal di Yerusalem, ibu kota Yehuda. Yesaya membawa pesan Tuhan bagi seluruh Israel, tetapi pelayanannya terutama ditujukan kepada Yehuda. Nabi Hosea dan Mika juga menubuatkan firman Allah pada kurun waktu yang sama. Kisah tradisional mengatakan bahwa Yesaya mati digergaji selama masa pemerintahan Manasya yang jahat. Kitab Yesaya memulai bagian nubuat dari Perjanjian Lama. Tempat penulisan kemungkinan Yerusalem, ditujukan terutama kepada bangsa Yehuda, namun juga kepada beberapa bangsa di sekelilingnya. Isi, pada saat Yehuda secara rohani miskin, Israel bahkan lebih parah lagi. Setelah Yesaya menubuatkan kehancuran Israel oleh Asyur yang memang benar-benar terjadi segera setelah itu, ia pun mengalihkan perhatiannya kepada Yehuda. Pesan nubuatnya kepada Yehuda dan bangsa-bangsa di sekelilingnya adalah bahwa hukuman Allah akan turun ke atas mereka pula jika mereka tidak berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Mereka akan ditawan oleh bangsa Babel. Akan tetapi tidak semuanya suram. Yesaya meyakinkan mereka bahwa mereka yang di dalam pembuangan akan diperbolehkan untuk kembali ke Yerusalem di bawah dekret Raja Kores. Tanda petik ya, seorang hamba yang menderita, tanda petik, akan lahir sebagai anak Allah dari seorang perawan untuk menjadi sang Mesias dan membawa keselamatan bagi dunia. Dan pemulihan Yerusalem akan terjadi dan menjadi berkat yang melimpah bagi Sion yang baru. Nubuat Yesaya tentang Yesus Kristus sejelas kaca kristal, teliti, dan mungkin lebih terperinci daripada kitab yang lain dalam Perjanjian Lama. Saya ulang ya. Nubuat Yesaya tentang Yesus Kristus sejelas kaca kristal, teliti, dan mungkin lebih terperinci daripada kitab yang lain dalam Perjanjian Lama. Kata kunci, tanda petik penghukuman, lalu tanda petik lagi keselamatan,
Ke-66 pasal dari kitab Yesaya ini dapat disamakan seperti Alkitab Mini. Ke-39 pasal awal sesuai dengan ke-39 kitab dalam Perjanjian Lama dengan menekankan pada tanda petik hukuman Allah atas mereka yang menolak untuk bertobat dan kembali pada iman mereka kepadanya. 27 pasal terakhir dapat dihubungkan dengan ke-27 kitab dalam Perjanjian Baru yang berfokus pada Sang Mesias yang merupakan tanda petik keselamatan kita. Tema: Allah adalah penghibur, pembebas, dan penyelamat kita yang kekal. Allah akan mengampuni segala dosa yang kita perbuat apabila kita meninggalkan masa lalu kita dan berpaling kepadanya. Kesukaan dosa yang seketika lamanya dalam hidup kita tidak akan pernah sebanding dengan harga yang sungguh-sungguh sangat besar yang harus kita bayar untuknya. Kurung penghukuman dari Allah. Allah itu kudus dan tidak akan berlambat-lambat dalam bertindak bila ketidakkudusan terus-menerus berlangsung di atas umat perjanjiannya. Pelepasan berasal dari Allah dan bukan dari manusia. Sukses yang terbesar dalam dunia ini adalah taat pada kehendak Allah. Saya ulang ya. Pelepasan berasal dari Allah dan bukan dari manusia. Sukses yang terbesar dalam dunia ini adalah taat pada kehendak Allah. Amin. Itulah ya penjelasan lebih dalam tentang kitab Yesaya menurut kitab Rembo. Sekarang kita masuk ke tema. Jadi kali ini Tuhan berpesan melalui kitab Yesaya saja ya. Jadi kita kali ini membaca ayatnya dari kitab Yesaya saja. Temanya ya di momen Natal ini kita diingatkan Tuhan untuk kembali ke sifat dasar kita sebagai pengikut Kristus, yaitu hubungan kasih dengan Allah ya. Jadi hubungan kasih maksudnya itu hubungan kasih Allah ya. Kasih Allah itu kasih yang kekal, kasih yang tanpa syarat, kasih agape, kasih tertinggi ya. Jadi kita sebagai pengikut Kristus ya, jangan lupa kita ini harus mempunyai sifat dasar yang penting, yaitu hubungan kasih Allah. Jadi kita dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia itu kita menjalin ya dengan hubungan kasih Allah, yaitu kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang murni. Jadi Tuhan mengingatkan kita di momen Natal ini agar kita hidup berdampingan dengan sesama kita berdasarkan kasih Allah ya, didasari fondasinya yaitu kasih Allah. Ya, jadi kita jangan hanya merayakan Natal saja ya dengan acara-acara yang meriah di gereja, tapi kita juga harus ingat ya bahwa Natal tanpa hubungan kasih Allah itu sia-sia ya. Jadi silakan merayakan Natal ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya itu kita harus mempraktekkan kasih Allah ini ya dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri ya. Jadi Tuhan mengingatkan betapa pentingnya ya sifat dasar pengikut Kristus ini, sifat dasar orang Kristen ini dalam momen Natal ini kita harus mempraktekkan ya hubungan kasih Allah ini. Jadi hubungan kasih Allah itu ya wajib dan hukumnya wajib dan harus kita praktekkan, tidak hanya sekedar kata-kata ya, tapi
harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu pesan Tuhan hari ini. Jadi kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu ya, kalau ada teman kita yang sakit ya, atau jemaat yang sakit ya, atau ada siapapun yang kesusahan ya, kita tuh harus berempati ya, kita harus menolong ya, memberi pertolongan semampu kita ya. Kita harus aktif ya, jangan hanya pasif, tapi kita harus aktif menolong orang tersebut. Jangan hanya cuma mendoakan saja ya, tapi harus menolong, harus ada tindakan, action ya. Tidak hanya mendoakan itu penting ya, kita pasti harus mendoakan dulu, kita tunjukkan rasa empati kita doakan ya. Terus kita harus membuktikan kasih kita itu entah dengan memberi apa ya yang menurut kita itu perlu untuk diberikan, tidak harus uang ya, mungkin apa ya, perhatian ya, atau pertolongan, kita menyumbang tenaga kita, waktu kita ya untuk orang yang kesusahan tersebut. Ya, itu prakteknya seperti itu ya, hubungan kasih Allah itu. Jadi jangan hanya mendoakan saja ya, atau hanya memberi nasihat saja, tapi kita harus bertindak. Ya, jadi itu lebih bagus daripada cuma memberi nasihat-nasihat saja ya, seolah-olah seperti kita itu merasa orang ini belum tahu ayat-ayat di Alkitab, kita kasih ayat-ayat ya, itu bagus juga, tapi lebih penting itu kita mendoakannya dan memeluknya ya, dan mendoakannya. Jadi jangan kalau ada teman kita atau jemaat yang sakit, jangan saya sendiri sakit ya. Itu namanya tidak mempunyai hubungan kasih Allah, atau hanya sekedar hubungan tugas saja ya. Jadi jemaat dengan sesama jemaat, atau antara pendeta dengan jemaatnya, itu harus terjalin hubungan kasih yang baik. Jadi sulit ya memang mempraktekkan hubungan kasih Allah ini ya dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita pasti beri kemampuan oleh Tuhan ya, dimampukan oleh Tuhan untuk mempunyai hubungan kasih Allah ini ya, dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dimampukan Tuhan Yesus, amin. Jadi kita tidak perlu ya kita membatasi diri ya, untuk berbuat baik itu jangan banyak alasan untuk menunda untuk berbuat baik ya. Kadang itu ada kesempatan untuk berbuat baik, tapi kita tunda karena berbagai macam alasan. Itu kurang berhikmat ya. Jadi kalau kita ingin menolong orang atau ingin berbuat baik ya langsung saja, jangan ditunda-tunda, jangan pakai mikir terlalu lama ya. Kebaikan itu jangan ditunda, karena Tuhan juga memberkati kita itu tidak pernah menunda-nunda, dan tidak pernah terlambat, dan tidak pernah terlalu cepat, dan tidak pernah terlalu lama, tepat pada waktunya ya. Jadi kalau kita menunda-nunda berbuat baik ya, itu nanti Tuhan juga menunda-nunda untuk memberkati kita ya, karena kita juga begitu ya. Jadi bukan Tuhan itu jahat ya, tapi Tuhan itu ingin memberi kita contoh ya. Kalau mau berbuat baik itu segera lakukan saja, seperti Tuhan Yesus kalau memberkati kita juga tidak menunda-nunda, tidak
banyak alasan untuk tidak menolong kita ya. Tuhan menolong kita itu secepat kita menghela nafas ini, pertolongan Tuhan datang tepat waktu ya, tidak pernah terlambat sedikit pun. Dan kita belajar ya kali ini apa itu ibadah ya. Kita sering ibadah tapi kita lupa apa itu ibadah ya, bukan hanya sekedar pergi ke gereja ya, berdoa, memuji menyembah Tuhan, bertepuk tangan, mendengarkan khotbah, bukan sekedar itu ya. Tapi ibadah itu, dasarnya ibadah itu harus kuat dulu ya. Jadi kita harus mengerti apa arti atau makna ibadah supaya kita tidak ibadah itu tidak sia-sia gitu ya. Ibadah itu mempunyai makna ya, itu merayakan kebaikan Tuhan atau mengekspresikan kebaikan Tuhan, itu ibadah ya. Jadi kalau kita ibadah ya, kita itu memberikan segenap hati ya, jiwa ya, pikiran kita, semuanya kita persembahkan untuk Tuhan ya. Itu kita merayakan kebaikan Tuhan dengan seluruh hati, pikiran, jiwa kita, semuanya, roh kita, semuanya kita berikan untuk Tuhan sebagai ekspresi ya, ucapan syukur kita pada Tuhan atas kebaikannya, atas anugerahnya, kasih karunia-Nya ya, pengorbanannya yang besar di kayu salib ya, kasihnya yang tak terbatas, tak terukur untuk kita. Amin. Jadi itulah arti ibadah. Dan kita masuk ke ayat ya. Kita masuk ke ayat, kita baca di Yesaya 2 ayat 1. Saya bacakan ya. Perikopnya, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Saya ulang ya. Yesaya 2 ayat 1. Perikopnya, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Saya bacakan ya ayat pertama, pasal 2 ayat pertama. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Amin. Kalau kita baca sepintas ya, sepertinya tidak ada pesan khusus dari Tuhan ya, karena kita tidak mengerti ya ayat ini. Saya akan menjelaskan ya ayat ini. Di ayat ini ya ada kata-kata Yehuda dan Yerusalem. Kita belajar apa arti Yehuda. Arti Yehuda itu ya, atau makna dari kata-kata Yehuda ini, yaitu makna dari kata Yehuda maksudnya ya. Aku akan bersyukur dalam segala kegagalan atau kekacauan terdalam. Saya ulang ya. Arti atau makna kata Yehuda yaitu, ini ada statement ya. Aku akan bersyukur dalam segala kegagalan dan kekacauan terdalam. Itu arti Yehuda. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering menghadapi berbagai macam permasalahan, persoalan ya, yang kadang itu terasa berat ya, seolah-olah Tuhan tidak menolong kita, seolah-olah Tuhan tidak peduli ya, karena seolah-olah doa kita tidak dijawab ya, karena jawaban Tuhan tidak datang-datang, seolah-olah kita dibiarkan saja ya.
seolah-olah Tuhan tidak punya kuasa ya. Itu kita sering mengalami seperti itu. Ya. Memang untuk mempunyai iman pada Tuhan itu memang tantangannya berat ya. Jadi kadang kenyataan tidak sesuai yang kita inginkan, tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi jangan khawatir ya, Tuhan selalu menepati janjinya. Ya, jadi kita harus tetap ya beriman pada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita tepat waktu. Ya, apapun yang terjadi, seberat apapun persoalan kita, pergumulan kita, percayalah ya, jangan kehilangan iman. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu dan indah pada waktunya. Amin. Ya, jadi kita belajar menjadi sosok yang pantang menyerah. Ya, sosok yang bisa bertahan ya dalam segala tantangan dan rintangan sehebat apapun, badai kehidupan seberat apapun ya. Kita harus selalu bersyukur. Dalam kegagalan pun kita harus memilih tetap bersyukur ya. Jadi tidak banyak ya pengikut Kristus atau orang Kristen yang seperti itu ya, masih bisa bersyukur dalam kegagalan yang terdalam ya, dalam kekacauan yang terdalam. Itu tidak banyak ya orang Kristen yang memilih untuk bersyukur. Kita belajar ya, sebagai anak-anak Tuhan kita belajar meskipun kita mengalami kegagalan terdalam atau kekacauan terdalam, kita memilih tetap bersyukur. Amin. Memang tidak mudah ya, tapi kita pasti diberi kekuatan, dimampukan Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Itu arti Yehuda. Yang kedua yaitu arti kata Yerusalem ya. Di ayat ini tadi ada kata Yerusalem. Apa makna atau arti kata Yerusalem? Artinya yaitu fondasi kedamaian. Jadi Yerusalem itu artinya fondasi kedamaian, di mana Yahweh dan Shalom bertemu. Saya ulang ya. Jadi makna atau arti kata Yerusalem itu artinya fondasi kedamaian, di mana Yahweh dan Shalom bertemu. Jadi dalam menjalani hidup ini ya, kita selain bersyukur, kita juga harus hidup rukun ya dengan semua orang, dengan sesama, seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu pesan Tuhan melalui kitab Yesaya, khususnya pasal 2 ayat 1 ini, di mana ada kata Yehuda dan Yerusalem, di mana Tuhan menekankan ya, kita harus hidup selalu bersyukur dalam segala keadaan. Arti Yehuda tadi ya, kita harus belajar bersyukur dalam segala keadaan, tersulit sekalipun, terberat sekalipun, kita memilih bersyukur. Dan kita harus hidup damai dengan semua orang. Itu arti kata Yerusalem. Hidup rukun dengan sesama, karena dalam kerukunan itu ada kuasa. Selain doa itu ada kuasa, ucapan syukur ada kuasa, pujian penyembahan juga ada kuasa, ternyata ditambah satu lagi yaitu kerukunan. Kalau kita bisa hidup rukun, tidak ada pertikaian dalam keluarga kita, dalam komunitas kita ya, dalam gereja kita dan lain-lain, kita hidup rukun, itu hal yang mustahil menjadi mungkin kalau ada kerukunan ya. Segala sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin terjadi. Amin. Itu pesan Tuhan hari ini. Jadi kita harus ingat ya pesan Tuhan hari ini, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu Yesaya 2 ayat 2. Saya bacakan ya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir,
Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Yesaya 2 ayat 2 ini berbicara tentang kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Maksudnya itu seperti itu ya, karena Tuhan berjanji dalam ayat ini ya, ada kata-kata rumah Tuhan akan berdiri tegak ya. Itu artinya apa? Artinya tuh kita ini kan rumah Tuhan. Saudara dan saya ini kan rumah Tuhan. Jadi Tuhan berjanji ya akan menegakkan kita, akan meninggikan kita, akan mengangkat kita tinggi, lebih dari pemenang. Amin. Itu pesan di Yesaya 2 ayat 2 ini. Jadi kita jangan mudah putus asa jika kita mengalami hal-hal yang tidak enak ya, direndahkan orang atau dipandang sebelah mata ya, atau mungkin seperti dicap gitu ya. Kadang kan ada toh orang yang suka ngecap orang ya. Jadi kalau orang dicap jelek ya jelek terus gitu ya, dicap suka misalnya suka gosip ya, suka gosip terus. Kan tidak semua orang itu begitu ya. Jadi kita jangan menghakimi orang atau mengecap orang seolah-olah kalau sudah jelek ya jelek terus ya. Jangan seperti itu, karena siapa tahu ya orang yang kita anggap jelek tersebut di perjalanan dengan berjalannya waktu ya, dengan diproses Tuhan, orang itu bisa berubah. Jadi jangan suka mengecap orang. Ada orang yang suka mengecap orang, dianggap kalau orang sudah pencuri ya pencuri terus sampai mati ya nyuri. Ada yang dicap kalau bohong, suka bohong, jadi pembohong terus sampai mati ya pembohong. Jangan begitu ya. Itu namanya mengecap. Karena orang yang pernah, kita pun tidak luput dari dosa ya. Apalagi kita anak-anak Tuhan ya, kita belajarlah untuk memberi kesempatan kedua ya pada orang yang jelas-jelas berbuat dosa, yang mungkin dablek ya, sudah diingatkan berkali-kali jangan berbuat dosa, jangan melakukan hal-hal yang buruk, tetap aja melakukan hal yang buruk. Jangan mengecap, tetap jangan mengecap orang itu begitu terus sampai mati, jangan ya. Karena suatu saat orang itu dijamah oleh Tuhan, dia akan berubah jadi baik ya. Sejahat apa orang ya, sebobroknya orang, kalau Tuhan melawat orang itu ya, menyentuh hati orang itu ya, Tuhan bekerja ya, langsung secara pribadi, lepas pribadi, orang sejelek apa, seburuk apa bisa berubah jadi orang baik. Amin. Saya belajar ya seperti itu, sudah lama saya punya pemikiran seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mungkin dicap jahat gitu ya sama kebanyakan orang, saya tidak mengecap orang itu jahat terus, karena saya percaya suatu saat orang itu bisa menjadi baik. Dan saya tunjukkan pada orang itu, saya bersikap menganggap dia itu orang baik ya. Saya pokoknya saya tidak seperti menunjukkan sikap yang menjauhi dia atau sikap yang tidak senang dengan dia. Tidak, saya biasa aja sama orang-orang yang jahat-jahat yang seperti itu ya. Biasa aja, saya justru menganggap dia orang baik ya. Meskipun saya tahu orang itu tidak baik sekalipun, dan saya tentu saja harus berjaga-jaga ya dengan orang yang suka menusuk dari belakang, mungkin ya suka menggosip, suka mau menjatuhkan kita harus berhati-hati tentunya ya. Tapi kita tetap percaya orang itu suatu saat akan berubah jadi baik. Jangan kita menghakimi, jangan kita ngecap, jangan kita
dipojokkan, jangan ditekan, jangan disudutkan mereka ya. Jadi itulah pesan Tuhan hari ini, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan meskipun ada orang yang tidak baik pada kita ya. Kita tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan pasti akan meninggikan kita. Semakin banyak orang yang merendahkan kita, semakin Tuhan meninggikan lebih tinggi ya. Jadi itulah pesan Tuhan hari ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang berkata ya, katanya anak Tuhan tapi kok hidupnya susah gitu ya, banyak omongan di luar sana seperti itu ya. Itu jangan dihiraukan ya. Itu suara-suara yang melemahkan iman kita. Kita tetap beriman, kita percaya Tuhan pasti ya menolong kita tepat waktu, memulihkan kita tepat waktu. Kita masih diproses oleh Tuhan. Rencana Tuhan yang besar dan indah dalam hidup kita belum selesai ya. Yang selanjutnya yaitu kita masuk di Yesaya 2 ayat 3. Saya bacakan ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari, tanda petik ya, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia huruf besar ya, mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Ini ayat 3a saja ya, 3b tidak saya bacakan ya. Jadi saya ulang ya, 3a, Yesaya 2 ayat 3a. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, tanda petik ya, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia huruf besar ya, mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Jadi kita diajarkan di ayat ini, Tuhan mengingatkan supaya kita tetap berjalan ya di jalannya ya, jangan keluar dari jalan Tuhan maksudnya ya. Jadi Tuhan mengingatkan di momen Natal ini melalui kitab Yesaya ini ya, terutama Yesaya 2 ayat 3. Jadi Tuhan Yesus itu termanifestasi ya dalam hidup kita sehari-hari, karena kita tetap berjalan di atas jalannya Tuhan tadi loh ya. Jadi orang dunia melihat ada Tuhan Yesus dalam diri kita ya. Jadi ada orang yang terkagum-kagum mungkin ya, melihat kita sebagai seorang pengusaha yang sukses atau pemimpin yang sukses. Tapi pemimpin yang di dalam Tuhan, yang taat pada firman Tuhan, suksesnya itu karena taat pada firman Tuhan maksudnya ya. Jadi orang tuh bisa bilang dalam hatinya, belum pernah ada pemimpin seperti itu, belum pernah aku lihat ada orang seperti itu ya. Itu ya, maksudnya Tuhan Yesus termanifestasi dalam hidup kita, itu orang dunia itu bisa melihat Yesus dalam diri kita. Amin. Jadi dan kita belajar ya cara memperlakukan orang kecil. Bagaimana cara kita memperlakukan orang kecil itu juga mencerminkan ya kita ini berjalan di jalannya Tuhan atau jalannya setan gitu ya. Jadi kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, kita pasti memperlakukan orang kecil itu sesuai firman Tuhan ya. Jadi kita introspeksi diri, apakah kita sudah berjalan di jalannya Tuhan day by day ya. Setiap saat, setiap waktu kita harus berjalan di jalannya Tuhan. Tidak kadang-kadang berjalan di jalannya Tuhan, kadang-kadang keluar dari jalannya Tuhan, tidak begitu ya. Jadi harus senantiasa setiap saat, setiap waktu berjalan di jalannya Tuhan ya. Dan Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan melalui hidup kita. Jadi kita belajar ya untuk senantiasa mengandalkan Tuhan ya, dan senantiasa mengucap syukur tadi ya. Saya ulang sebentar, senantiasa hidup rukun ya, dan
pantang menyerah, apapun yang terjadi, pantang menyerah ya. Tetap teguh berdiri bersama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tetap teguh berdiri, jangan kita goyah, iman kita jangan goyah, iman kita tetap teguh dalam Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Ya, sampai di sini acara ini. Sampai ketemu di acara berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.